Halo gue Aris, beberapa video yang gue buat ke belakang dan ke depan tentunya itu akan ngebahas soal per leather bootsan atau per sepatu kulitan, dimana gue sadar di video-video yang gue buat itu gue seringkali menggunakan istilah-istilah bagian-bagian dari boots yang mungkin kurang begitu familiar untuk semua orang, karena beberapa teman gue pun ternyata ada yang kurang familiar. Ya kalau misalkan kayak gitu gue asumsikan mungkin viewers juga ada yang kurang familiar dengan istilah-istilah tertentu. Oleh karena itu video ini mau gue buat untuk menjelaskan beberapa bagian, kurang lebihnya aja gambaran besarnya tentang bagian-bagian dan istilah dalam dunia boots. Mungkin video ini nggak menyeluruh ya, karena mungkin ada bagian-bagian tertentu yang terlewat. Jadi kalau misalkan antusiasmenya bagus, mungkin akan ada part 1, part 2, part 3, dan seterusnya. Jadi langsung aja lah kita masuk ke pembahasannya. Nah mungkin shotnya begini aja, biar kelihatan lebih jelas. Jadi kalau misalkan di sebuah sepatu, ini gue contoh ambil kanannya aja, ini berlaku untuk sepatu yang mau potongan kecil maupun potongan tinggi, maupun sepatu yang tidak dari kulit. Ini bagian dari sini ke atas, ini disebut dengan sebutan upper. Sementara untuk bagian bawah, atau orang-orang biasa menyebutnya sole, kita biasa menyebutnya bottom. Karena kalau di sini bottom itu juga artinya macam-macam. Di dalam bottom itu tuh terdiri dari beberapa part lagi, detailnya akan gue bahas nanti. Selanjutnya untuk bagian uppernya itu sendiri, upper itu dipisah biasa jadi 3 bagian besar, yaitu bagian depan, atau biasa kita sebutnya fams, bagian samping, atau biasa kita sebutnya quarter, sementara bagian belakang itu biasanya terdiri dari backstay. Nah, backstay itu biasanya ada komponennya, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Itu namanya adalah heel counter. Jadi ya 3, tapi 3 plus sedikit lah ya, karena heel counter itu suka tricky sedikit penempatannya. Kalau kita ngomongin soal fams, yang tadi bagian depan sepatu, fams itu juga biasanya jadi tempat di mana ada dekorasi atau tambahan-tambahan lain lah, desain-desain dari sepatunya. Contoh, kalau di contoh yang pertama tadi gue itu, ini ada namanya desain namanya cap toe, di mana itu seperti ada lapisan kulit tambahan lagi, cap toe. Sementara kalau misalkan ada jahitan seperti U seperti ini, bisa juga disebut mock toe atau apron toe. Orang lebih familiar mock toe sih ya. Sementara kalau misalkan kosong di bagian fams-nya, polos aja seperti ini, namanya adalah plain toe. Untuk bagian depan sepatu, yang tadi gue bilang, balik sedikit ke cap toe. Cap toe itu seperti yang contoh pertama itu, polos aja, dia hanya dijahit saja, lembaran kulit tambahan itu di bagian depannya, disebut ya cap toe. Sementara kalau misalkan cap toe juga ada yang ada motifnya, jadi seperti ada bolong-bolongnya sedikit, itu biasa kita sebut namanya perforated cap toe, atau bisa orang menyebutnya broguing juga. Cuman intinya ya sama-sama cap toe sih disebutnya, cuman dekorasi yang berbeda aja desainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian tengah sepatu atau biasa disebut dengan quarter. Quarter sepatu ini biasanya ya kalau desain umum sepatu itu biasa sampai ke bagian sini aja nih. Jadi dia ketemu di bagian fams, di bagian sini dijahit ya. Kalau untuk desain quarter sebenarnya nggak begitu banyak yang beda banget. Kalau tadi fams kan mungkin ada tambahan-tambahannya lagi. Kalau quarter identik biasa saja seperti ini, bagian samping kanan atau kiri sepatu. Hanya saja mungkin kalau bagian quarternya agak panjang ke depan sini, itu nama desain sepatunya jadi lace to toe, karena bagian lacing sistemnya ini akan sampai bagian depan. Jadi sampai bagian depan seperti ini. Nah, paling yang membedakan untuk bagian quarter itu di bagian lacingnya. Di sini ada tempatnya lacing itu diletakkan. Kalau misalkan contohnya di sepatu ini, lacingnya itu terdiri dari lubang seperti ini, warnanya silver. Itu namanya eyelets. Bisa dilihat. Ini namanya eyelets. Jadi seperti layaknya sepatu biasa sih. Tali sepatunya itu bisa masuk ke bagian lubang-lubang itu. Ada juga yang di bagian atasnya di sini menggunakan seperti pengkait saja, jadi lubangnya tidak sepenuhnya masuk, hanya dikaitkan saja. Itu namanya speed hooks. Nah, untuk bagian eyelets dan speed hook itu sendiri macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, tergantung beda warna juga bisa. Ada juga yang 100% semuanya dia pakai eyelets tanpa speed hooks, cuman ya itu tergantung dari masing-masing produsen mau mengkombinasikannya seperti apa. Selanjutnya, untuk bagian belakang sepatu itu ada yang namanya backstay. Ini adalah bagian sebuah kulit tambahan yang ditaruh di bagian belakang sini, yaitu namanya backstay. Nah, beberapa backstay itu ada yang desainnya mungkin agak sedikit beda-beda, seperti yang tadi di awal gue bilang. Untuk seluruh sepatu, biasanya di bagian sini nih, bagian tumit dari sepatunya itu agak keras ya, dan itu dinamakan heel counter, di mana itu gunanya untuk mencengkram tumit kita ketika sepatu digunakan, supaya enak dipakainya. Beberapa sepatu ada yang didesain supaya backstay-nya itu nyambung dengan peletakan dari heel counter-nya. Contohnya sepatu yang tadi gue jadiin contoh.
Di sini dia ada backstay, tapi dia nggak lurus doang, melainkan dia lurus sampai ke sini, kemudian melebar ya, sampai ke bagian kayak gini. Jadi seperti huruf Y terbalik lah ya. Di sini lurus, di sini belok ke sini, untuk langsung menyarungi bagian pengerasnya di bagian sini, atau heel counter. Nah, kalau seperti ini saja, kita bisa menyebutnya dengan sebutan backstay. Sementara kalau bagian ini, beberapa orang menyebutnya reinforced backstay. Sebenarnya intinya sama sih, itu backstay, cuma di sana ini backstay doang, ini backstay sekaligus heel counter. Ada juga yang sebenarnya kalau di sini kita lihat kan memang bagian heel counternya tidak begitu terlihat ya dari luar, cuman memang keras aja. Ada yang memang bagiannya seperti ini, di mana ini ada backstay-nya, dan heel counternya itu dipasang secara internal. Jadi di bagian dalam itu dijahit, sementara kalau contoh yang ini, itu backstay-nya eksternal ya bisa dibilang. Jadi bisa lapisan pengerasnya itu ada di bagian sini, kita berasa kepegang dari bagian luar, sementara di sini peletakannya di dalam. Hal itu menyebabkan perbedaan pola dari keseluruhan desain sepatu aja sih sebenarnya. Intinya fungsinya sama. Untuk bagian heel counter itu sendiri, kenapa bisa keras? Karena biasa mereka menggunakan antara kulit yang dikompres dan dikeraskan, atau bisa juga menggunakan bahan namanya selastik, atau bisa juga menggunakan bahan kardus yang dipadatkan. Biasa di sini untuk dikeraskan. Hampir seluruh sepatu itu pasti akan ada heel counternya, karena itu adalah salah satu yang fungsionalnya itu digunakan agar nyaman dipakai. Sementara nggak semua sepatu, meskipun agak jarang, yang bisa juga nggak ada backstay-nya. Contohnya itu adalah Redwing 9111. Itu dia bisa dibilang nggak ada backstay-nya sih. Jadi dia cuma ada heel counter. Gambarnya akan gue tampilkan. Nah, kalau tadi kita bahas soal heel counter yang bisa dibilang hampir pasti ada di semua sepatu, kalau misalkan kita ke bagian depan, mungkin kalian pernah dengar gue seringkali nyebut structured toe atau unstructured toe. Structured toe itu pada dasarnya adalah seperti heel counter tadi, ada pengeras di bagian belakang, hanya saja pengerasnya itu ditaruh bagian depan. Jadinya bagian depannya ini agak lebih bervolume dan lebih keras, nggak bisa dipencet nih. Ini boot structured toe. Jadi pengeras atau stiffener itu ditaruh di bagian depan. Ada juga sepatu kalau misalkan pada bagian depannya tidak diberikan pengeras, namanya unstructured toe. Ini seperti ini bisa dipencet nih bagian depannya. Tuh. Jadi bedanya structured toe, unstructured toe. Yang structured itu di depannya dikasih stiffener atau pengeras. Yang unstructured itu di depannya tidak dikasih pengeras. Nah, kita mau lanjut masih di bagian upper dari sepatunya. Ada bagian yang namanya lidah sepatu, seperti ini. Nah, bedanya apa? Untuk bagian ini namanya gusseted tongue. Maksudnya apa? Lidahnya itu ditempel juga ke bagian quarter dari sepatu. Quarter bagian dalam. Jadi dia akan stay di posisi seperti ini, dan juga tambahannya sebenarnya kalau ini dipakai, dia akan melindungi debu-debu yang masuk ke diri bagian sini. Karena bagian dalamnya itu ditempel ya, jadi bisa dibilang terproteksi seperti ini. Ada juga yang memang tidak menggunakan gusseted tongue, seperti sepatu yang bagian sini. Jadi dia seperti sepatu biasa aja nih, di sininya tidak menempel ke bagian quarternya, jadi ya seperti bisa bergerak-gerak bebas seperti sini aja sih. Ini namanya ungusseted, ini namanya gusseted tongue. Selanjutnya masih ke bagian dalam sepatu. Ada juga bagian dalam sepatu yang disebut dengan unlined. Unlined itu artinya adalah unlined ya. Itu sebenarnya bagian dalam sepatu kan ini kulit ya. Kulit itu naturalnya itu bagian dalamnya itu berbulu. Bagiannya seperti agak berserat-serat seperti itu. Nah, untuk bagian dalam sepatu yang kalau dipegang langsung bulu, itu adalah bisa dibilang unlined. Sementara kalau yang dilapisi lagi oleh kulit tipis ya, jadi bagian dalamnya itu licin, seperti ini. Nanti mungkin kalau nggak gitu kelihatan, gue akan kasih tampilannya. Itu disebut lined. Biasanya material lining itu bisa dari lambskin, glove leather, dan lain sebagainya. Untuk yang lined dan unlined sendiri itu ada yang partial juga, jadi nggak selamanya kalau lined itu menyeluruh atau unlined menyeluruh, karena ada juga yang misalkan bagian depannya itu dikasih lining, bagian belakangnya enggak. Jadi bisa partial, bisa full untuk lining yang digunakan di bagian dalam sepatu. Masih di bagian dalam sepatu, ada juga yang disebut dengan insole. Insole adalah sebenarnya, di sini agak tricky nih. Karena kalau insole itu sebenarnya adalah bagian kulit yang digunakan waktu membentuk sepatunya. Biasanya, itu nggak sepenuhnya langsung terlihat kalau misalkan sepatunya itu menggunakan sock liner. Sock liner adalah bagian penutup lagi
dari bagian atas insole. Mungkin ini gambarnya agak nggak begitu kelihatan, gue akan tampilin lagi di shot yang berbeda. Contohnya ini adalah shock linernya itu adalah yang warnanya burgundy. Nah, di kedepannya itu insole-nya tuh. Jadi ini bisa dibilang shock linernya hanya setengah bagian sepatu. Kalau warna burgundy-nya ini sampai full ke depan, bisa dibilang itu shock linernya full. Kalau misalkan warna burgundy-nya ini nggak ada, langsung warna tan seperti ini nih, nah ini bisa dibilang langsung insole. Jadi dia tidak diberikan lining lagi untuk bagian insole-nya itu, bagian dalam yang kita injak. Kenapa ada beberapa sepatu yang menggunakan shock liner lagi? Karena sebenarnya proses pembuatan sepatu itu beberapa, mungkin nggak bisa dijelasin di video ini, cuman beberapa proses konstruksi sepatu ada yang menggunakan paku-paku yang menyebabkan mungkin paku-paku tersebut menembus ke bagian insole sepatunya demi merekatkan bagian bottom dan upper sepatu ini. Dan kadang-kadang diberikan shock liner supaya bagian paku-paku tersebut tidak terlihat dan tidak langsung menyentuh ke bagian kaki kita nantinya. Jadi shock liner itu semacam proteksi, lapisan tambahan lah, supaya kaki kita dan paku-paku bagian konstruksi sepatu itu tidak langsung atau berpotensi berkontak. Selanjutnya kita mau bahas soal bottom sepatu. Bottom sepatu itu tentu saja selain bagian upper, jadi bagian bawah sini. Sole lah, kita ngomongin per sole-solan. Sebenarnya di sini juga tergantung konstruksi yang digunakan, beberapa mungkin agak berbeda bagian-bagiannya sedikit. Cuman gambaran utamanya untuk sepatu dengan Goodyear welted atau hand welted itu ada sebuah bagian kulit kecil namanya welt. Di sini bisa dilihat namanya adalah welt yang biasanya disambungkan lagi ke midsole. Kalau misalkan sepatu tersebut menggunakan midsole. Dalam sepatu ini contohnya, ini tidak menggunakan midsole. Jadi dia langsung antara welt masuk ke sole. Ini namanya bagiannya sole yang hitam. Jadi kalau misalkan dilihat, ini gue kasih zoom-nya. Bagian coklat paling atas adalah welt. Bagian hitam ini adalah sole. Nah, sebenarnya sole-nya ini agak tricky sih ya. Di sini ada sedikit piece of leather lagi, ada bagian kulit sedikit lagi, cuman ini masih bagian sole-nya, karena di bagian depan sini masih ada hitam sole. Bagian ini namanya heel stack, bagian kulit yang ditumpuk seperti ini, dan ini adalah heel cap. Contoh lainnya mungkin ya, biar lebih clear juga. Kalau tadi mungkin agak special case karena desainnya agak sedikit nggak biasa. Di sini ada, seperti yang tadi, paling atas coklat, ini adalah welt. Dan di sini dia langsung full sole di sini, dan di sini langsung heel cap. Bisa aja heels itu tuh langsung heels satu potong seperti ini. Ada juga heels yang memang membutuhkan ada tumpukan kulit lagi. Seperti ini. Jadi dia heels menggunakan heel stack, sementara dia heels langsung heel saja. Nah kalau contohnya seperti ini agak beda sedikit. Ini konstruksinya adalah two row stitch down. Mungkin ya seperti yang gue bilang, akan ada video dedicated-nya lagi nanti untuk membahas konstruksi. Cuman di sini yang bisa gue jelasin, ini sepatu yang tidak ada welt-nya. Jadi dia langsung, ini ada bagian upper yang ditekuk ke depan, kemudian disambung langsung oleh midsole, full outsole, kemudian di sini ada heel stack lagi, dan ada heel cap-nya. Sebenarnya, mungkin ini nggak bisa menyeluruh, cuman salah satu part lagi yang mungkin gue suka adalah bagian dalam. Di bagian dalam dari sepatu ini yang tentu saja tidak terlihat, ada yang namanya steel shank. Steel shank itu diperuntukkan untuk di bagian, di sini kan ada bagian heels dan ada bagian sole, yang di sini ada jarak ya di bawah sini, kalau misalkan dipakai. Nah, kalau misalkan ini dipakai, steel shank itu diperuntukkan supaya bagian sini tidak collapse. Kalau di bagian sini collapse, dia akan sepatunya jadi lembek gitu ya untuk bagian sini. Sementara ini kan kalau dipakai ya dia akan kokoh ya untuk konstruksinya. Jadi itulah gunanya steel shank. Mungkin itu contoh yang mungkin kepikiran waktu gue bikin video ini. Gue yakin banget ada beberapa bagian yang tadi belum gue sebut. Contohnya mungkin shaft dan lain sebagainya. Terus ada bagian, kalau misalkan di sepatu-sepatu lain tuh ada yang baffled waist dan lain sebagainya. Itu juga mungkin gak bisa gue rangkum di satu video ini. Itu tadi gambaran besarnya aja. Mungkin kalau misalkan antusiasmenya bagus, akan gue bikin video yang lainnya yang lebih detail. Mungkin nanti akan ngebahas khusus upper dan macam-macamnya desain sepatu, atau khusus bottom, konstruksi, dan jenis-jenis outsole mungkin. Jangan lupa tulis komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlin. Thank you buat udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.